Cerita mencekam dan penuh misteri. Siapakah sebenarnya pembunuh istrinya? Seorang suami akhirnya bertemu lagi dengan belahan jiwanya, tapi dalam wujud yang tak lagi bernyawa. Malam itu, sebuah rahasia kelam pun terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Di sini kalian akan mendengar kisah-kisah horor yang nyata, cerita yang dikirim langsung oleh para pendengar setia Kang Komeng. Namun, demi menjaga privasi, nama dan lokasi tidak akan pernah disebutkan. Bagi kalian yang ingin berbagi pengalaman mistis, silakan tulis di kolom komentar atau kirim melalui email yang ada di deskripsi video. Sebelum kita memulai, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share sekarang juga. Siapkan hati kalian, inilah cerita malam ini. Sutami hanyalah seorang buruh pabrik sederhana di Surabaya. Ia tinggal bersama istrinya. Istrinya seorang penjual jamu keliling. Mereka menikah baru 10 tahun dan belum dikaruniai seorang anak. Tapi kebahagiaan kecil itu sudah cukup mengisi hari-hari mereka. Setiap pagi, Sutami berangkat ke pabrik. Sementara istrinya mendorong sepeda tuanya menggendong bakul berisi botol jamu. Istrinya biasa menjajakan jamunya dari gang ke gang, kadang masuk ke komplek perumahan yang ramai. Hari itu sore sekitar pukul 5, matahari hampir turun ke barat. Ia berdiri di depan sebuah masjid di dalam sebuah komplek. Ia memarkir sepedanya, duduk sebentar sambil menunggu pembeli. Tak lama, seorang wanita muda mendekat. Parasnya cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang tergerai rapi. Pakaian sederhana, tapi ada aura berbeda darinya. Seakan selalu sempurna untuk wanita biasa. "Jamu, Mbak," sapa ia meramah. Wanita itu tersenyum, senyumannya manis tapi dingin. "Saya suka jamu, boleh saya coba?" Ia meracik jamu kunyit asam, menyerahkan dalam gelas plastik. Mereka pun mengobrol sambil meminum jamu. Suasananya akrab seolah sudah lama kenal. Wanita itu memuji jamu Iem, lalu dengan suara lembut berkata, "Kalau kamu mau, ikut saya ke rumah. Saya ingin jadi langganan tetap kamu. Kita bisa mengobrol lebih banyak di sana." Mata Iem berbinar. Mendapat pelanggan baru jelas kabar baik baginya. Tanpa curiga, ia mendorong sepedanya mengikuti wanita itu masuk ke dalam komplek. Rumah yang mereka datangi tampak sunyi. Pagar besi tua berderit saat dibuka. Halamannya luas, tapi sepi, ditumbuhi pohon kemboja tua yang daunnya berguguran. Ia merasa ada hawa dingin menusuk kulitnya, tapi ia mengabaikan itu semua. Di teras rumah mereka duduk. Iem kembali meracik jamu sambil mengobrol tentang bagaimana khasiat ramuan. Wanita itu tertawa lirih ketika ia menyebut jamu awet muda. "Awet muda? Ya, itu memang rahasia yang mahal," katanya, menatap Iem dengan mata yang sulit dijelaskan. Cantik tapi kosong. Matahari sudah terbenam. Suasana mendadak gelap. Hanya diterangi lampu jalan jauh di luar pagar. Ia merasa harus segera pulang. Ia berpamitan, takut kemalaman di jalan dan takut suaminya mencari. Wanita itu hanya tersenyum tipis. "Pulanglah, tapi hati-hati, jangan salah jalan." Ia keluar dari rumah itu, mendorong sepedanya lalu berjalan lebih jauh. Tetapi di tengah perjalanan, ia menyadari ada yang aneh. Jalan yang ia lewati bukan jalan yang sama saat ia masuk tadi. Rumah-rumah di sekitarnya tampak asing. Dan semakin jauh, komplek itu terasa lebih sunyi. Tak ada suara kendaraan, tak ada orang yang lewat, hanya bayangan pohon yang menunduk di bawah lampu jalan. Detak jantung Iem semakin cepat. Ia tersesat, dan sejak malam itu, ia tidak pernah pulang sampai ke rumahnya. Pukul 9 malam, Sutami resah. Istrinya tak kunjung pulang. Ia mencoba menghubungi kerabat, tetangga, teman-teman Iem sesama penjual jamu. Namun tak seorang pun tahu keberadaan Iem. Kekhawatiran berubah menjadi kepanikan. Sutami melapor ke polisi. Pencarian dilakukan. Dari komplek perumahan hingga jalan-jalan sekitar, semuanya disisir.
tapi hasilnya nihil. Hari berganti hari, seminggu penuh jejak Iem lenyap. Tak ada sepeda, tak ada bakul jamu, bahkan tidak ada saksi mata yang melihat kemana ia pergi setelah sore itu. Sutami hanya bisa terdiam di kosnya, matanya bengkak karena kurang tidur. Di dalam hatinya ia mulai pasrah, apakah istrinya diculik atau sudah mati terbunuh. Namun, tepat malam Selasa hari ke-8, ketika Sutami hendak memejamkan mata, terdengar suara ketukan pelan di pintu kosnya. Dengan gelisah ia membuka pintu, dan di hadapannya berdiri sosok wanita dengan daster putih dan lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya pucat. Meski samar, Sutami tahu. Sutami berdiri kaku di depan pintu kosnya. Di hadapannya, sosok perempuan berambut panjang, tubuhnya pucat dengan daster putih kusam. Wajahnya tertutup sebagian rambut. Tapi Sutami tahu betul siapa orang ini. Suaranya tercekat. Sosok itu menunduk lalu mengangkat wajah perlahan. Matanya sayu, kulitnya pucat kebiruan, dan bibirnya membiru. Tak ada senyum, hanya tatapan kosong penuh luka. "Mas," suaranya lirih, seakan berhembus dari dasar perut. "Aku pulang." Tubuh Sutami bergetar. Ia ingin berlari, ingin menutup pintu rapat-rapat. Tapi air matanya jatuh begitu saja. Itu benar-benar istrinya, meski tak lagi seperti manusia yang hidup. "Apa yang terjadi padamu, Iem?" tanya terbata-bata. Arwah itu menunduk, lalu perlahan berkata, "Aku tidak bisa pulang lagi, Mas. Aku terseret oleh wanita yang menemuku sore itu. Wanita cantik. Dia bukan manusia, Mas." Sutami mundur satu langkah, napasnya memburu. Wanita itu siapa? Ia menggelengkan kepala. Dia arwah haus darah yang menipuku dengan wajah cantiknya. Aku diajak masuk, setelah keluar aku tersesat dan akhirnya aku diseret ke tempat gelap itu. Suara Iem semakin berat, kadang terdengar seperti berbisik, kadang seperti tercekik. "Mas, jasadku tidak akan kau temukan di jalan ataupun di komplek itu. Aku disembunyikan di sebuah pabrik tua dekat dengan komplek. Bangunan itu sudah lama kosong. Di sanalah aku terperangkap, Mas." Sutami merasa darahnya berhenti mengalir. Pabrik tua itu ia kenal. Sebuah bangunan besar yang terbengkalai sejak belasan tahun lalu. Hanya berjarak beberapa ratus meter dari komplek tempat Iem biasa menjual jamu. Warga setempat sering menyebut tempat itu angker. Banyak suara-suara aneh terdengar dari dalamnya. Sutami memberanikan diri bertanya lagi, "Iem, apa kau masih di sana sekarang?" Ia menatapnya, matanya basah, lalu menjawab dengan lirih, "Tubuhku, ya, masih di sana, di ruangan paling belakang, di balik tumpukan karung. Aku dikunci dalam gelap." Tangis Sutami pecah. Ia ingin memeluk istrinya, tapi begitu tangannya hendak meraih, tubuh Iem perlahan memudar, seakan ditelan udara. "Mas, tolong aku, sebelum arwah itu mengambilku sepenuhnya." Suara terakhir itu bergema samar. Lalu sosok Iem melenyap, meninggalkan Sutami sendirian di kamar kos yang kini terasa seperti kuburan. Malam itu Sutami tidak bisa tidur. Kata-kata istrinya terus terngiang di kepala. Pabrik tua, ruangan belakang, jasadku masih di sana. Dan di luar jendela kosnya terdengar suara samar, seperti langkah kaki perempuan, berputar-putar, tak pernah menjauh. Setelah malam itu, Sutami tak bisa tidur. Suara terakhir istrinya masih terus terngiang jelas. "Mas, selamatkan jasadku di pabrik tua itu. Itu di ruangan paling belakang. Aku ditempatkan di balik karung, Mas." Keesokan harinya, sebelum matahari terbenam, Sutami memberanikan diri mendatangi pabrik tua yang dimaksud. Bangunan besar itu sudah lama terbengkalai. Cat temboknya mengelupas, kaca jendelanya pecah, dan pintu besinya berkarat. Orang-orang desa enggan mendekat. Katanya banyak penampakan di sana. Tapi Sutami tak peduli.
Baginya menemukan istrinya jauh lebih penting daripada rasa takut. Ia melangkah masuk, bau apek bercampur karat langsung menusuk hidung. Lantai dipenuhi pecahan kaca dan daun kering. Setiap langkah menimbulkan gema panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam, suasana semakin mencekam. Angin berhembus dari jendela yang bolong, membuat suara yang begitu menakutkan, seperti bisikan orang. Sutami menggenggam senter kecil di tangannya gemetar. Semakin lama, semakin jauh ia berjalan, semakin dingin hawa di dalam bangunan itu. Dan entah kenapa, ia merasa seperti sedang diawasi. Sampai akhirnya, ia tiba di ruangan paling belakang. Pintu kayu rapuh berdiri di depannya, dan pintu itu setengah terbuka. Sutami menelan ludah lalu mendorong pintu itu perlahan. Di dalam ruangan itu, ia melihat tumpukan karung bekas berjejer di sudut. Hatinya berdegup kencang, kata-kata Iem kembali bergaung. Di balik karung, aku dikunci di dalam gelap. Dengan napas memburu, Sutami mulai menggeser karung-karung satu persatu. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Dan ketika karung terakhir berhasil ia singkirkan, matanya langsung membelalak. Di balik tumpukan itu tergeletak tubuh seorang perempuan dengan pakaian putih lusuh. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat, dan rambut panjangnya menutupi sebagian muka itu. Itu adalah istrinya, Iem. Air mata Sutami jatuh deras. Ia terisak, mengguncang tubuh itu, memanggil-manggil nama istrinya. Namun seketika hawa dingin menyapu ruangan. Dari sudut gelap terdengar suara tawa lirih seorang wanita. Sutami menoleh cepat, dan di sana berdiri sosok wanita cantik yang dulu membeli jamu Iem. Wajahnya kini berubah mengerikan. Matanya hitam legam, senyumnya lebar hingga memperlihatkan gigi yang tajam. Dia sudah jadi milikku. Suaranya bergaung berat dan dingin. Dia haus harta. Aku beri. Tapi setiap yang diberi harus ada yang diambil. Sutami mundur. Tubuhnya gemetar. Kembalikan istriku, teriaknya. Sosok itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan bau busuk menyengat. Tak ada yang kembali, kecuali nyawamu, untuk menemaninya. Tiba-tiba lampu senter Sutami padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Hanya terdengar suara langkah, semakin dekat, dan bisikan di telinganya. Sekarang giliranmu. Namun tiba-tiba semuanya berubah. Keesokan paginya, warga menemukan Sutami pingsan di depan pabrik tua. Ia menggenggam erat daster lusuh milik istrinya. Tapi jasad Iem yang ia lihat semalam sudah tidak ada lagi. Dan sejak hari itu, Sutami tak pernah sama lagi. Matanya kosong, bicaranya kadang tidak nyambung. Ia selalu mengulang-ulang satu kalimat dengan suara parau. Istriku pulang, hanya untuk memberitahu di mana jasadnya.